Viral ayam goreng non halal yang telah banyak dikonsumsi oleh warga Muslim, padahal kremesannya digoreng dengan minyak babi. Pertanyaan kepada Ibu Niti lagi, kalau ada restoran non halal, terus datang warga Muslim duduk di situ, udah jelas-jelas dia adalah seorang Muslim, pemilik restorannya diam saja, itu kena sanksi pidana nggak pemilik restorannya? Kalau tidak ditanya, bagaimana kalau ditanya berbohong? Kalau tidak ditanya pemilik restoran diam saja. Ya, tentu yang pertama ini kewajiban dari pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas. Kalau tidak, kalau lupa, udah lihat jelas-jelas kayak ibu masuk ke restoran, ternyata di situ ada B2 dan tidak diceritakan, itu pidana nggak pelaku restorannya, pemilik restoran? Bisa, karena ini melanggar dari kewajiban pelaku usaha. Dan kewajiban apa? Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi. Oke, ada kewajibannya ya? Ada. Apalagi kalau berbohong ya? Iya, betul. Apalagi dengan sengaja tidak memberikan informasi tersebut, gitu kan? Misalnya itu sanksi pidana ya? Iya, karena kan misalnya yang datang perempuan menggunakan hijab pasti sudah jelas itu Muslim. Ya, udah tahu ada B2, sudah tahu tamunya kayak Ibu Niti, tapi diam saja begitu ya? Iya. Nah, ini hati-hati pemilik restoran ini. Oke, Pak Bambang ya, emang saya dengar ada kesulitan dalam mendapatkan sertifikat halal tersebut. Apa itu benar? Ada permainan atau apa? Benar nggak tuh? Sejauh ini kalau kita lihat dari, kebetulan kami kan dari asosiasi pelaku usaha begitu Bang ya. Jadi mengajukan sertifikasi halal itu sebetulnya kalau lihat dari persentasenya mengajukan dalam prosesnya itu sebetulnya saat ini itu tidak terlalu signifikan untuk menemukan kesulitannya, tetapi tidak terlalu signifikan. Ya, jadi kalau kita mengajukan sertifikasi halal itu kan ada beberapa tahap sebetulnya, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah sampai dengan ke atas. Nah, kami dari asosiasi menyikapi beberapa problematika permasalahan administratif dan kebetulan memang kami concernnya ada di sana tentang legalitas awal dari para pelaku usaha itu sendiri. Jadi saat ini kami menggunakan program-program kami, memfokuskan, sudah hampir kurang lebih berjalan 2 tahun Bang. Jadi itu memproses tentang memvalidasi semua bentuk legalitas dari pelaku usaha yang menjadi anggota dari asosiasi. Jadi berapa lama untuk mendapatkan sertifikasi halal? Sebetulnya kalau misalnya semua datanya cepat, itu sebulan itu bisa kelar. Nggak ada perlu permainan uang segala macam. Katanya ada konsultan yang ada kuotanya, ini udah milik konsultan ini, udah milik konsultan ini, benar nggak itu? Nah, jadi kalau dari beberapa case yang ada di kami gitu ya, jadi kita ada ruang konseling namanya. Nah, di situ mereka berbagai macam cerita Bang. Nah, jadi salah satu, bukan hanya salah satu tapi salah banyak kayaknya, hampir beberapa teman-teman itu punya case yang sama. Yaitu apa? Ketika mereka melakukan proses administratif untuk mengajukan proses sertifikasi halal, itu tiba-tiba ditolak oleh sistemnya. Alasan ditolak oleh sistem? Ya. Karena? Ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Karena mereka ini Bang, kalau pelaku usaha mikro di bawah, itu ada pendamping biasanya. Kalau mereka melakukan pendaftaran di Dinas UMKM maupun kementerian terkait. Jadi mereka nanti didampingi, setelah itu mereka melakukan input beberapa data, nanti akan ada keterangan dia lolos atau tidaknya. Nah, ketika dia tidak lolos, ada yang mendapatkan keterangan, ada yang tidak. Nah, problematikanya itu adalah ketika yang tidak bisa mendapatkan keterangan. Itu karena apa? Nah, itu dia tidak tahu. Nah, akhirnya dia akan menghubungi pendampingnya nantinya. Ketika dia menghubungi pendampingnya, hanya ada dua di sistem. Dia disuruh melakukan bukan self declare lagi, tetapi dia harus melakukan mandiri atau reguler. Nah, di lapangan ternyata kuota untuk mendapatkan sertifikasi halal itu di beberapa konsultan yang memang itu terjadi di pelaku UMKM, itu mereka mendapatkan kuota, sehingga ketika konsultan didominasi gitu. Iya, didominasi oleh konsultan yang berkomunikasi dengan evaluator. Artinya ada KKN di situ atau gimana? Saya nggak bisa bilang langsung ada KKN di sana, tetapi memang pelaksanaan kesulitan teman-teman di UMKM itu adalah ketika mereka mengajukan proses melalui aplikasi yang sudah tersedia, itu batal, diarahkan petunjuknya itu harus mengajukan reguler. Sedangkan tahapan mereka melakukan sebagai pelaku usaha itu masih di bawah atau mikro gitu loh Bang. Nah, jadi ketika dia melakukan proses, akhirnya datanglah beberapa oknum yang mungkin mengatasnamakan dia sebagai konsultan, akhirnya mengajukan dengan nominal uang yang cukup besar akhirnya. Gimana nih Pak?
Aminuddin. Iya. Untuk mendapatkan sertifikat halal perlu uang nominal yang sangat besar. Bahkan kuotanya sudah diborong oleh konsultan tertentu. Benar nggak itu tuduhan itu? Iya, jadi kan untuk sertifikasi halal ini ada 2 jalur. Ada self declare untuk UMK, usaha mikro dan kecil, dan ada jalur reguler yang biasa begitu, yang lewat lembaga pemeriksa halal. Nah, yang self declare ini yang kita ketahui memang disubsidi oleh pemerintah, karena gratis. Tetapi ini sangat terbatas sekali. Ya, dalam setahun itu mungkin hanya 1 juta. Gitu. Ada biaya resmi nggak? Tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Itu registrasi bisa langsung ke website dalam halal. setahun berapa kuotanya untuk yang self declare? Yang saya baru dengar beberapa waktu yang lalu dari BPJPH itu diajukan 2 juta, tetapi dari atas turunnya hanya 1 juta. Terus yang 1 juta lagi kemana? Ya, karena ada efisiensi gitu sekarang. Jadi harus ajukan reguler. Nah, ini karena keterbatasan itulah mungkin kuotanya habis begitu, jadi tertolak begitu ya. Sehingga disarankan untuk reguler. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah jangan pernah percaya dengan adanya konsultan atau jasa halal itu. Karena mereka itu bukan konsultan, mereka calo. Lebih tepatnya calo. Ya, sebetulnya setiap pelaku usaha itu bisa melakukan, kalau ingin secara reguler melakukan registrasi dan proses sertifikasi itu secara mandiri. Karena sudah ada websitenya Si Halal, bisa registrasi secara mandiri, memilih LPH, lalu kemudian nanti akan diproses oleh lembaga pemeriksa. Jadi menurut Bapak tidak ada percaloan atau memang ada terselubung? Pasti ada orang yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat, ada orang oknum-oknum begitu ya. Nah, inilah yang perlu kita sosialisasikan dan kita edukasi dan literasi ke masyarakat, jangan pernah menggunakan calo ini. Kalau melalui calo, agar lancar kira-kira berapa duit mendapatkan sertifikat halal? Kalau melalui calo? Kira-kira berapa yang Anda dengar dari anggota? Kalau dari anggota kami itu rata-rata mereka kisaran dari 6 sampai 15 sampai 20 juta juga ada. 6 sampai 20 juta. Persentasenya ada yang reguler ada berapa orang yang hampir semua melakukan gimana? Maksudnya gimana, Bang? Dari para pemohon ini berapa persen yang melalui jalur calo harus bayar atau memang mayoritas atau bagaimana? Kalau misalnya lihat dari kuota, misalnya kami saat ini tuh punya yang sedang berproses saat ini tuh ada sekitar 200 sampai 300 pelaku UMKM gitu. Nah, jadi yang masuk itu, yang lolos itu hanya sekitar 30%. Nah, maka yang sisanya itu biasanya karena dia dapat notifikasi untuk bisa melakukan jalur mandiri atau reguler. Nah, itu mereka akhirnya untuk bisa memvalidasi hal tersebut, mereka pilih jalur cepat tanpa dikontrol sama kami, akhirnya bertemu dengan konsultan dan akhirnya berkomunikasi ABCD, ketika udah problem baru datang ke kami. Nah, jadi jalur cepat maksudnya jalur calo? Iya, jalur, saya nggak bisa bilang itu calo, tapi mereka mengatasnamakan konsultan misalnya. Jadi saya belum pernah lihat bahwa itu ada percaloan secara langsung. Jadi Anda mengatakan jalur konsultan atau tanda kutip calo itu banyak lolos dengan jalur itu? Iya. Banyak? Banyak. Oke, temu lagi di Hot Room banyak calo rupanya untuk mendapatkan sertifikat halal. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Hai, belum sarapan? Berani minum kopi? Siapa takut? Cuma Luwak Hitam Premium Kopi. Kopi kesayangan Hotman yang bikin perut tetap nyaman walaupun belum makan. Hayo para peminum kopi, harus coba Luwak Hitam baru. Kopinya Sintayong. Saksikan terus Hot Room tiap Rabu jam 9 malam. Dan jangan lupa minum Luwak Hitam Premium. Di Gebiar Hadiah BCA, semua punya kesempatan untuk menang hadiah utama. Dari yang cantik sampai yang spektakuler. Terus nabung dan transaksi untuk terus menang di Gebiar Hadiah BCA. Hai, belum sarapan? Berani minum kopi? Siapa takut? Cuma Luwak Hitam Premium Kopi. Kopi kesayangan Hotman yang bikin perut tetap nyaman walaupun belum makan. Hayo para peminum kopi,
harus coba luwak hitam baru. Kopinya Sintayong. Saksikan terus Hot Room tiap Rabu jam 9 malam. Dan jangan lupa minum luwak hitam premium. Bisakah Sunlight mencuci 1000 piring dalam 30 menit perjalanan bus? Tantangan ini dipimpin oleh Zaskia Meka dan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.